guys, welcome to our video. Kali ini di sesi bantai, santai. Kita mau perkenalan dulu nggak sih? Nah, iya benar. Karena tak kenal maka tak Saya. oke. Jadi nama saya di sini Anggi. Hai. Hai, dan nama aku Zahra. Panggilannya apa nih? Oh, boleh Zahra, boleh Ara. Oh, boleh. Asal jangan saya. Oh iya. Bahaya ya. Bahaya. Jadi Kak Ara dari mana nih? Dari bawah. Oh iya benar sih. Dari mana Iya, dari Pak. bawah? Maksudnya dari sini aja sih. Oh, dari sini aja. Kalau kayak gini sendiri. Belajar tadi sih. Iya dari di kampus juga maksudnya. Ya, kita kan kelas. Oh, iya. Jadi di bincang-bincang santai ini tema kita apa ya Kak Ara? Udah nggak sabar nih kayaknya. Iya, Nah, biar langsung aja kan. Jadi tema kita kali ini adalah ada di sini. Jadi anorexia nervosa itu adalah gangguan di mana seseorang menahan lapar secara mati-matian dengan alasan tertentu, dan itu secara disengaja gitu. Ada beberapa. Nah, kalau teman-teman yang suka nonton drakor pasti tahu ada beberapa aktris yang menahan lapar demi bisa menjaga berat badannya supaya tetap ideal, seperti artis, model dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam gangguan anoreksia. Jadi karena disengaja ya. Iya. Wow. Ada alasan tertentu di mana seseorang mempertahankan berat badan dia agar tetap kurus. Dan kebanyakan itu yang mengalami cewek loh. Wah. Dan itu rata-rata hampir di seluruh negara nggak sih? Iya, karena sebagian besar cewek itu terobsesi dengan tubuh yang langsing, yang bagus, body goals. Padahal kan nggak harus kurus ya, biar Iya. cantik ya Kak Ara, setuju? Setuju banget. Masuk? Masuk. Nah, tadi definisinya kan udah. Sekarang kita masuk ke dalam faktor-faktornya nih. Nah, kayaknya jadi nggak jelasin apa kira-kira faktor-faktor dari anoreksia ini. Faktor dari anoreksia ini sendiri ya. Jadi kalau faktor penyebab dari anoreksia nervosa ini ya teman-teman, itu pasti kebanyakan dari faktor lingkungan gak sih? Karena kayak tadi udah dibilang sama Kak Ara ini yang di sebelahnya Angie ya, kalau tuntutan dari lingkungan yang mana terobsesi untuk jadi kurus. Nah, biasanya kalau terobsesi itu pasti melihat orang lain gak sih? Iya, Nah, betul. pasti karena ngeliat orang lain, terus lingkungannya menilainya kayak gitu. Dan juga stereotip tempat tinggalnya bisa juga. Jadi dikarenakan faktor lingkungan sih, itu kok makin cerah ya. Ulang lagi atau udah lanjut? Jadi ya ini karena faktor lingkungan itu sendiri. Jadi ngomong-ngomong nih, tadi kita udah bahas soal faktor penyebab dan juga kriterianya, ya kan? Sekarang waktunya saya nanya dulu nih ke Kak Ara, penari satu ini. Tapi nggak menderita anoreksia nervosa ya teman-teman. Nah, Kak Ara gimana sih? Mungkin boleh kasih dong ke kita contoh kasus dari anoreksia nervosa sendiri. Iya. Di sini Kak Ara mempunyai 3 kasus. 3? Kak, Oh, 3? iya. Agak terkejut. Nah, iya, 3 kasusnya. Yang pertama itu ada yang mendiang Putri Dayana. Oh, Putri Diana ya? Putri Dayana, mantan istri dari King Charles. Teman-teman pasti tahu banget siapa Putri Dayana ini. Orang yang yang suka sejarah. Iya, meninggal wafat karena kecelakaan mobil ternyata. Jadi di sini Putri Dayana itu mengaku bahwa beliau itu mengidap gangguan
dia mengaku terkena anoreksia nervosa, yang mana supaya berat badannya turun secara drastis. Tapi itu juga karena keinginan dia sendiri, ada karena tuntutan manajemen atau fans tuh Kak. Karena tadi kan Kak Ayu itu karena fans ada netizen di Korea ya. Kalau Taylor Swift itu apa sama atau karena pengen kurus nih gitu? Ya, kalau dari berita yang saya baca sih kayaknya lebih ke diri sendiri ya. Karena katanya juga dari berita apa yang sebenarnya kita nggak merasa orang mereka mengomentari tubuh kita, tapi ketika kita melihat cermin kita merasa kita tuh gemuk, nggak bagus tuh postur tubuh kita, yang mana itu yang membuat kita merasa insecure secara tiba-tiba. Iya, apalagi kebanyakan kamera untuk wartawan ini biasanya lebih gede kan daripada bentuk aslinya. Mungkin ngerasa gak pede. Iya, Jadi, yang dikatakan di awal kalau faktornya karena gak percaya dirinya. Iya, itu tersebut. Karena rasa insecure perempuan itu lebih besar dibandingkan laki-laki. Betul banget, kayak hal kecil aja bisa insecure gak sih? Iya, betul banget. Betul banget. Jadi itu ya guys ya, contoh kasusnya udah tiga ya Kak ya. Tiga, hati-hati, tiga nih. Iya. Jadi setelah ini apa lagi ya? Nah, jadi tadi contoh-contoh kasusnya kan kita udah bahas ya Kak Enzi. Kali ini kita masuk Ke sini? Oh enggak. ke akibat. Akibat, wow, resiko ya. Iya. Resiko dari anoreksia nervosa nih. Karena kan tadi dari faktornya itu juga dari diri sendiri kan. Iya. Pasti kalau akibatnya juga balik ke diri sendiri gak sih? Kan nggak mungkin ke orang lain ya. Iya. Kalau akibatnya itu dari misalnya contohnya nih bisa masuk rumah sakit juga sampai dirawat karena kan nggak makan ya, sengaja nahan makan, terus nggak mau konsumsi biar berat badannya nggak nambah, pasti energinya nggak gangguan gizi. betul. Jadi dirawat di rumah sakit tuh jadinya. Apalagi penderita asam lambung. Waduh, bahaya. Tolong jangan, karena gimana ya, suntikan itu sakit ya sih? Sakit banget, terus kayak air infus masuk. Nggak mau sih kalau Angie sendiri nggak mau ya. Kalau Kara mau nggak? Oh, tidak mau. Oh nggak mau juga. Tidak Karena nggak bisa nari. Terus juga bisa menyebabkan kematian juga ya Kak ya. Apalagi kalau terus-terusan kayak Putri Dayana tadi ya, kayak Putri Dayana tadi juga itu bisa menyebabkan kematian karena nggak baik juga kan teman-teman kalau misalnya kita nahan-nahan makan sedangkan lambung kita terus bekerja. Kalau misalnya mau gitu mungkin boleh puasa gitu kali. Itu sih resikonya karena kita nggak makan, nggak ada energi masuk, ini bisa masuk rumah sakit, tubuhnya jadi kelihatan kurus kering bisa juga, terus juga bisa menyebabkan paling parah itu menyebabkan kematian pastinya. Nah, jadi begitu guys penjelasan sedikit dari kami mengenai anoreksia nervosa. Semoga apa yang udah tadi ke arah dan saya sampaikan juga itu dapat menambah informasi dan juga wawasan teman-teman. Amin. Dan yang penting itu jangan coba-coba untuk dilakukan, karena nanti resikonya ujung-ujungnya adalah kematian. Sebenarnya ada banyak loh beberapa tips diet sehat yang sebenarnya itu sangat baik untuk manusia, dan teman-teman boleh searching di internet tips diet sehat, dan di situ ada banyak banget. Please jangan melakukan hal-hal yang tidak senonoh hanya untuk menjaga penampilan gitu. Iya. Cintai diri sendiri. Love yourself. Love yourself because I love you. Kapan-kapan lagi. Ya kapan-kapan lagi nanti kalau ada lagi bersama Bantai. Bincang-bincang santai. Assalamualaikum warahmatullahi